Sahabat channel Lansia Sehat, apa kabar hari ini? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan yang cukup, hati yang tenang, dan semangat yang terus menyala. Kami di sini selalu mendoakan agar hari-hari sahabat semua dipenuhi kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton tayangan ini. Boleh tahu, sahabat sedang menonton dari kota mana? Apakah sahabat sedang duduk santai di ruang keluarga? Atau sedang rebahan di kamar? Usia berapa sekarang? Sahabat, apakah nonton pakai HP, tablet, atau TV pintar? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, kami senang sekali membaca cerita dari sahabat semua. Hari ini kita akan membahas satu buah sederhana yang mungkin hampir setiap hari sahabat temui di meja makan, di pasar, atau di warung sebelah rumah. Ya, betul sekali, pisang. Tapi tahukah sahabat, bahwa pisang ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan lansia? Pisang bukan hanya buah pengganjal lapar, tapi juga teman setia yang bisa membantu tubuh kita tetap sehat, bugar, dan nyaman seiring bertambahnya usia. Nah, di video ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana pisang bekerja di dalam tubuh lansia, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi tenang saja, pembahasannya tidak akan rumit atau membingungkan. Kita akan bicarakan dengan bahasa yang sederhana, hangat, dan mudah dimengerti. Kita ingin semua sahabat bisa menyerap manfaat ini dan membagikannya kepada keluarga, teman, atau tetangga yang juga lansia. Jadi, yuk duduk yang nyaman, siapkan segelas air putih hangat atau teh kesukaan sahabat, dan mari kita mulai perjalanan kita menyelami manfaat si kuning lembut yang ternyata luar biasa ini. Selamat menonton. Dan semoga tayangan ini membawa manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas satu persatu manfaat pisang, mari kita pahami dulu kenapa topik ini penting untuk kita semua, terutama di usia yang sudah tidak muda lagi. Tubuh kita, seperti mesin, mengalami perubahan seiring waktu. Otot mulai melemah, tulang butuh perhatian ekstra, dan sistem pencernaan pun tidak sekuat dulu. Maka dari itu, makanan yang masuk ke tubuh harus benar-benar dipilih dengan bijak. Salah-salah bisa membuat tubuh lemas, perut tidak nyaman, atau bahkan menambah keluhan penyakit. Disinilah pisang tampil sebagai pahlawan kecil yang sering kita anggap biasa saja. Padahal, buah yang satu ini bisa memberikan banyak kebaikan. Tidak perlu mahal, tidak perlu dicari jauh-jauh. Di pasar tradisional, di tukang buah keliling, bahkan di halaman rumah, pohon pisang bisa tumbuh subur. Sahabat pernah tidak, saat merasa lemas, lalu makan satu buah pisang, dan tubuh jadi terasa segar kembali? Itu karena pisang mengandung karbohidrat alami yang langsung diubah tubuh menjadi energi. Tapi lebih dari itu, pisang juga mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh lansia setiap hari. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas kandungan gizi pisang, tapi juga bagaimana cara terbaik mengonsumsinya, kapan waktu yang paling tepat, serta variasi sajian yang menarik agar tidak bosan. Kami akan pandu sahabat semua seperti sedang ngobrol santai, tidak seperti ceramah kesehatan yang kadang membingungkan. Oh ya, kalau sahabat punya pengalaman menarik seputar buah pisang, mungkin resep favorit, atau cerita masa kecil dengan pisang sebagai camilan utama, boleh banget dibagikan di komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat sahabat lain. Sekarang, mari kita lanjut ke bab selanjutnya, di mana kita akan mengenal lebih dalam mengapa pisang disebut sebagai buah ramah lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke pembahasan utama pertama. Mengapa pisang disebut sebagai buah ramah lansia? Di usia lanjut, tubuh kita memiliki kebutuhan khusus. Tidak semua makanan cocok untuk dikonsumsi, apalagi jika teksturnya keras, rasanya tajam, atau sulit dicerna. Nah, pisang adalah buah yang luar biasa karena sangat cocok dengan kondisi tubuh lansia. Mari kita telusuri alasannya satu persatu. Pertama, pisang itu lembut dan mudah dikunyah. Bagi sahabat yang sudah tidak memiliki gigi lengkap, atau merasa ngilu saat makan buah keras seperti apel atau pir, pisang menjadi pilihan yang nyaman. Tanpa perlu dikunyah lama, pisang langsung lunak di mulut dan aman untuk tenggorokan. Kedua, pisang tidak terlalu asam dan tidak menimbulkan iritasi lambung.
Beberapa buah seperti jeruk, nanas, atau mangga muda bisa membuat perut perih, terutama bagi yang punya masalah MA. Pisang justru menenangkan lambung. Bahkan dalam pengobatan alami, pisang sering direkomendasikan sebagai penetral asam lambung. Ketiga, pisang mudah didapat dan murah. Ini penting untuk sahabat lansia yang tinggal di pedesaan atau kota kecil. Tidak perlu pergi ke supermarket besar. Pisang bisa dibeli di pasar tradisional, tukang sayur keliling, atau bahkan dipetik sendiri dari pohon di kebun. Keempat, pisang memiliki kandungan gizi lengkap. Dalam satu buah pisang, ada karbohidrat, serat, vitamin B6, vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan. Kombinasi ini bermanfaat untuk menjaga energi, memperlancar pencernaan, mendukung kesehatan jantung, dan menjaga sistem saraf. Kelima, pisang bisa dimakan dengan berbagai cara. Sahabat bisa memakannya langsung, membuatnya jadi pisang kukus, campuran bubur, atau diolah jadi smoothie sehat. Tidak seperti obat yang terasa pahit, pisang justru enak dan menyenangkan untuk dikonsumsi setiap hari. Selain itu, sahabat, pisang juga tidak menimbulkan alergi pada sebagian besar orang. Ini membuatnya aman untuk dikonsumsi rutin tanpa khawatir muncul reaksi yang tidak diinginkan, seperti gatal atau sesak napas. Di balik semua keunggulan itu, ada satu lagi yang istimewa. Pisang adalah buah yang menghangatkan suasana. Betul, sahabat. Buah ini sering hadir di momen-momen hangat keluarga, saat sarapan bersama, saat menjamu tamu, atau ketika cucu datang berkunjung dan minta dibuatin pisang goreng. Pisang bukan sekadar makanan, tapi juga bagian dari kenangan dan tradisi keluarga. Mungkin sahabat juga pernah punya momen spesial dengan pisang, entah itu saat panen di kebun, saat membuat dodol pisang, atau saat membawakan pisang sebagai oleh-oleh untuk tetangga. Semua alasan inilah yang membuat pisang layak disebut sebagai buah ramah lansia. Ia hadir sebagai teman yang setia, menyehatkan tanpa menyulitkan. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting. Bagaimana pisang dapat menjadi sumber energi yang lembut dan bersahabat untuk tubuh lansia. Semakin bertambah usia, sahabat mungkin sering merasa tubuh cepat lelah meskipun aktivitasnya tidak seberapa. Jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan. Naik tangga satu lantai saja lutut terasa gemetar. Itu hal yang wajar, karena otot dan metabolisme kita memang mengalami penurunan. Namun, rasa lelah ini bisa dikelola dengan makanan yang tepat. Salah satunya adalah pisang. Pisang mengandung karbohidrat alami berupa glukosa, fruktosa, dan sukrosa dalam jumlah seimbang. Tidak seperti gula buatan atau makanan manis dalam kemasan, karbohidrat dalam pisang tidak langsung meledak, tapi perlahan dilepaskan ke dalam tubuh, sehingga energi yang dihasilkan lebih stabil dan bertahan lama. Ini sangat cocok untuk sahabat yang ingin tetap aktif, jalan pagi, berkebun, atau sekadar bermain bersama cucu. Pisang memberikan tenaga tanpa membuat jantung berdebar-debar atau menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6, yang penting untuk mengubah makanan menjadi energi. Vitamin ini juga mendukung fungsi otak, membantu sistem kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan hormon. Semuanya penting agar tubuh lansia tidak cepat lelah dan tetap bersemangat menjalani hari. Satu hal menarik, sahabat, banyak atlet dunia mengonsumsi pisang sebelum bertanding. Karena pisang tidak hanya memberi tenaga, tapi juga membantu otot bekerja lebih baik dan mencegah kram. Nah, walaupun sahabat bukan atlet, manfaat ini tetap bisa sahabat rasakan, terutama saat sering mengalami kram kaki di malam hari. Selain fisik, energi juga menyangkut semangat mental. Dan pisang, berkat kandungan triptofan yang dimilikinya, bisa membantu meningkatkan suasana hati. Tubuh kita mengubah triptofan menjadi serotonin, hormon yang bikin hati senang dan pikiran lebih tenang. Jadi, pisang juga membantu mengatasi rasa lesu karena stres atau kecemasan. Bayangkan sahabat memulai pagi dengan sepotong pisang dan segelas air putih. Tubuh terasa lebih ringan, kepala tidak berat, dan hati lebih tenang. Inilah yang kami sebut sebagai energi lembut di usia senja. Energi yang tidak meledak-ledak, tapi cukup dan stabil untuk mendampingi aktivitas harian.
Untuk lansia yang memiliki masalah dengan nafsu makan, pisang juga bisa menjadi makanan pembuka yang baik. Rasanya manis alami bisa membangkitkan selera makan dan membuat tubuh bersiap mencerna makanan berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab keempat ini, kita akan membahas bagian tubuh yang seringkali memberi kode jika ada yang tidak beres, yakni sistem pencernaan. Semakin bertambah usia, pencernaan kita juga mengalami penurunan fungsi. Banyak sahabat lansia yang mengeluh sulit buang air besar, sering merasa begah, perut kembung, atau mual setelah makan. Semua ini sangat memengaruhi kenyamanan hidup sehari-hari. Nah, disinilah pisang hadir sebagai penolong alami untuk menjaga pencernaan tetap lancar dan nyaman. Pisang mengandung serat alami, terutama jenis serat yang disebut pektin. Serat ini sangat efektif membantu makanan bergerak lebih lancar di usus. Dengan konsumsi pisang secara rutin, sahabat bisa terhindar dari sembelit, keluhan yang sangat umum pada usia lanjut. Selain itu, pisang juga mengandung prebiotik alami. Prebiotik ini adalah makanan bagi bakteri baik di dalam usus. Bakteri baik tersebut membantu sistem pencernaan kita tetap sehat dan aktif. Jadi, makan pisang secara rutin sama saja dengan merawat dan memberi makan teman-teman kecil di perut kita yang berjasa menjaga pencernaan. Sahabat, pernah merasa perut perih setelah makan gorengan atau makanan pedas? Pisang bisa membantu menenangkan lambung karena sifatnya yang lembut dan menyejukkan. Bahkan ada jenis pisang tertentu yang secara tradisional digunakan untuk terapi lambung, seperti pisang kepok rebus yang sering dianjurkan oleh orang tua zaman dulu. Yang menarik lagi, pisang juga membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, karena kandungan potasiumnya. Ini penting agar tidak terjadi sembelit akibat dehidrasi ringan, terutama bagi sahabat yang kurang minum air atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Pisang juga tidak menyebabkan gas berlebih seperti beberapa buah lain yang tinggi fruktosa, misalnya apel atau pir. Jadi bagi sahabat yang sering merasa perut kembung setelah makan buah, pisang bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan nyaman. Banyak sahabat lansia yang sudah merasakan manfaat luar biasa ini. Mereka cukup makan 1 atau 2 pisang per hari, terutama di pagi hari, dan buang air besar jadi lebih lancar. Tidak perlu obat pencahar, cukup dengan cara alami dan aman. Namun, ada satu catatan. Jika sahabat memiliki kondisi medis tertentu seperti gagal ginjal, perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi pisang dalam jumlah besar karena kandungan potasiumnya yang tinggi. Tapi bagi lansia sehat secara umum, pisang adalah pilihan aman dan bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas banyak manfaat pisang bagi pencernaan, tapi di bab kelima ini, kita akan menyentuh topik yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan jantung. Jantung adalah organ yang tidak pernah berhenti bekerja. Ia terus berdetak tanpa henti, membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Seiring bertambahnya usia, jantung pun membutuhkan perhatian lebih. Mungkin sahabat sudah tahu bahwa penyakit jantung adalah salah satu masalah kesehatan utama bagi lansia. Faktor-faktor seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup yang kurang aktif dapat menambah beban pada jantung kita. Namun, sahabat tidak perlu khawatir, karena ada cara alami untuk mendukung kesehatan jantung kita, salah satunya dengan mengonsumsi pisang. Pisang adalah sumber kalium yang sangat baik. Kalium adalah mineral yang membantu mengatur keseimbangan cairan dan menjaga fungsi jantung tetap normal. Dalam satu buah pisang, terdapat sekitar 400 hingga 450 mg kalium, yang cukup untuk membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi, salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Sahabat mungkin sudah tahu bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah silent killer yang banyak dialami lansia. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung, dan menyebabkan gangguan lainnya. Nah, pisang dapat membantu mengatur tekanan darah secara alami. Kalium bekerja dengan menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh, yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi jika terlalu banyak. Jadi, dengan mengonsumsi pisang secara teratur, sahabat bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, pisang juga mengandung serat yang baik untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, dalam darah.
Kolesterol tinggi merupakan salah satu faktor penyebab penyakit jantung. Dengan mengonsumsi pisang, sahabat bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami. Serat dalam pisang juga membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat, yang pada gilirannya mendukung kesehatan jantung. Satu lagi manfaat penting yang dimiliki pisang adalah kandungan vitamin B6 yang membantu mencegah penumpukan homocysteine dalam darah. Homocysteine adalah asam amino yang jika terakumulasi dalam darah bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan mengonsumsi pisang, sahabat dapat membantu menjaga kadar homocysteine tetap dalam batas normal. Tidak hanya itu, pisang juga kaya akan antioksidan seperti dopamin dan katekin. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul berbahaya yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel jantung, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan rutin mengonsumsi pisang, sahabat bisa memberikan perlindungan ekstra bagi jantung. Bayangkan sahabat memulai hari dengan pisang yang kaya kalium, serat, dan antioksidan. Itu adalah langkah kecil yang bisa membantu menjaga jantung tetap sehat dan bekerja dengan baik. Tidak perlu obat mahal atau perawatan rumit. Cukup dengan mengonsumsi pisang setiap hari, sahabat sudah memberi dukungan besar bagi kesehatan jantung. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas jantung yang sehat, kini saatnya kita beralih ke organ yang tak kalah penting, yaitu otak. Banyak sahabat lansia yang sering mengeluh mudah lupa, sulit konsentrasi, atau merasa cepat bingung saat menghadapi hal baru. Wajar. Karena seiring pertambahan usia, fungsi otak memang mengalami penurunan. Tapi kabar baiknya, dengan bantuan makanan yang tepat, termasuk pisang, kita bisa menjaga otak tetap aktif, jernih, dan ingatan tetap tajam. Pisang mengandung vitamin B6, salah satu nutrisi penting yang mendukung fungsi otak. Vitamin B6 membantu produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan daya ingat. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kelelahan mental, suasana hati yang murung, hingga gangguan memori. Selain itu, pisang juga memiliki mangan dan magnesium, dua mineral penting yang berperan dalam memperkuat sinyal saraf dan membantu otak bekerja lebih efektif. Magnesium, misalnya, diketahui mampu menenangkan sistem saraf dan membantu tidur lebih nyenyak, karena tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan otak. Sahabat, apakah pernah merasa otak lebih segar setelah tidur cukup dan sarapan ringan dengan pisang? Itu bukan kebetulan. Pisang membantu menjaga kestabilan gula darah, yang penting untuk menjaga fungsi otak. Gula darah yang terlalu rendah bisa menyebabkan pusing dan sulit fokus, sementara jika terlalu tinggi bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah otak. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung antioksidan seperti dopamin yang melindungi otak dari stres oksidatif. Stres ini dapat mempercepat proses penuaan otak dan meningkatkan risiko penyakit seperti Alzheimer atau demensia. Dengan konsumsi rutin, pisang bisa menjadi pelindung lembut bagi otak sahabat. Pisang juga mengandung triptofan, yang tadi sempat kita bahas, berfungsi sebagai bahan baku serotonin, hormon kebahagiaan yang berpengaruh besar pada ketenangan pikiran. Pikiran yang tenang membuat otak bekerja lebih optimal dan daya ingat menjadi lebih kuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin B6 dan antioksidan memiliki fungsi kognitif yang lebih baik. Dengan kata lain, mereka tetap bisa berpikir jernih, mengambil keputusan dengan baik, dan menjaga kemandirian meskipun usia terus bertambah. Sahabat bisa menjadikan pisang sebagai camilan sehat saat membaca, mendengarkan radio, atau bermain teka-teki silang. Ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membantu otak tetap aktif dan terlatih. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah otak yang sehat, kini kita turun ke fondasi tubuh kita, tulang. Tulang yang kuat memungkinkan kita untuk tetap aktif, berjalan, berdiri tegak, bahkan duduk dengan nyaman. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, tulang mulai kehilangan kekuatannya. Tapi kabar baiknya, pisang ternyata punya peran dalam menjaga tulang agar tetap kokoh dan ringan digerakkan. Pisang bukan buah berkalori tinggi, tapi ia kaya akan mineral yang mendukung kekuatan tulang, seperti magnesium, kalium, dan mangan.
Mineral-mineral ini membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik dan menjaga struktur tulang tetap padat. Kita sering berpikir bahwa kalsium hanya bisa didapat dari susu, padahal tubuh juga butuh bantuan mineral lain agar kalsium itu bisa diserap secara maksimal. Nah, pisang adalah salah satu buah yang bisa mendukung proses ini. Kalium dalam pisang sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan asupan kalium cukup cenderung memiliki risiko patah tulang yang lebih rendah, karena kalium membantu mengurangi hilangnya kalsium melalui urin. Kemudian ada magnesium, mineral yang bekerja bersama vitamin D untuk memaksimalkan penyerapan kalsium ke dalam tulang. Jika tubuh kekurangan magnesium, proses penyerapan kalsium akan terganggu, dan tulang menjadi rapuh. Lalu ada mangan, meski jumlahnya kecil, tapi peranannya besar. Mangan membantu membentuk jaringan tulang baru dan memperkuat struktur tulang yang sudah ada. Ini penting agar tulang sahabat tetap lentur tapi kuat, tidak mudah retak atau nyeri saat bergerak. Pisang juga membantu menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, yang jika terganggu bisa menyebabkan tubuh mengambil kalsium dari tulang untuk menetralkannya. Dengan begitu, mengonsumsi pisang bisa menjaga tulang dari kehilangan kalsium secara diam-diam. Sahabat mungkin sering merasa pinggang atau lutut cepat pegal setelah jalan sebentar? Itu bisa jadi tanda bahwa tulang dan sendi mulai melemah. Dengan mengonsumsi makanan kaya mineral seperti pisang secara teratur, kita memberi bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk merawat tulang dari dalam. Ditambah lagi, pisang itu praktis. Sahabat tidak perlu masak ribet atau cari bahan mahal. Pisang kukus, pisang rebus, bahkan pisang matang yang dimakan langsung sudah cukup untuk mendukung kesehatan tulang. Dan ingat, tulang bukan hanya tulang kaki atau tangan. Tulang punggung, leher, bahkan tulang rahang semua butuh dukungan yang sama. Maka dari itu, jangan tunggu nyeri datang baru bertindak. Jadikan pisang bagian dari kebiasaan harian untuk menjaga gerak tetap ringan dan tulang tetap kokoh. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab ini kita akan menjawab pertanyaan penting yang mungkin sering muncul. Apakah pisang aman untuk lansia yang memiliki diabetes atau gula darah tinggi? Jawabannya adalah, bisa, asal tahu caranya. Pisang memang memiliki rasa manis alami karena mengandung gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Tapi tidak semua jenis gula berdampak sama pada tubuh kita. Yang penting adalah jumlah, jenis pisang, dan waktu mengonsumsinya. Pertama, sahabat perlu tahu bahwa pisang matang penuh biasanya memiliki indeks glikemik, IG, yang lebih tinggi dibanding pisang yang masih sedikit hijau. Maka dari itu, jika sahabat memiliki masalah gula darah, sebaiknya pilih pisang yang tidak terlalu matang. Kedua, porsi sangat menentukan dampaknya. Satu pisang ukuran sedang cukup aman jika dikonsumsi dalam batas wajar, terutama jika sahabat mengkombinasikannya dengan serat, lemak sehat, atau protein, seperti kacang rebus atau kelapa parut. Ketiga, waktu konsumsi juga penting. Pisang sebaiknya dikonsumsi pagi atau siang hari, saat tubuh lebih aktif membakar energi. Hindari mengonsumsinya menjelang tidur. Pisang juga mengandung resistan starch, jenis pati yang lambat dicerna tubuh, terutama pada pisang yang belum terlalu matang. Ini membantu mengontrol kadar gula darah dan mendukung kesehatan usus. Tambahan lagi, pisang punya serat larut seperti pektin yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ini membuat lonjakan gula darah bisa dicegah. Berikut beberapa tips menikmati pisang bagi penderita diabetes. Pilih pisang ukuran kecil atau cukup setengah saja. Konsumsi bersama protein, telur rebus, kacang, atau lemak sehat, yogurt tawar. Hindari pisang goreng atau tambahan gula. Jangan makan bersama makanan tinggi karbohidrat lainnya. Dengan cara konsumsi yang tepat, pisang tetap bisa dinikmati tanpa mengganggu kestabilan gula darah. Pisang bukan musuh, tapi teman yang bijak, asal dikonsumsi dengan bijak pula. Cara nikmati pisang yang variatif. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui banyaknya manfaat pisang, sekarang kita masuk ke bagian yang menyenangkan, cara menyajikan pisang agar tidak bosan. Meskipun pisang itu sederhana, dengan sedikit kreativitas, pisang bisa menjadi sajian lezat,
sehat, dan menarik setiap hari. Pisang bisa dinikmati dalam berbagai bentuk, dari yang paling sederhana hingga yang sedikit lebih kreatif. Yang penting adalah tetap menjaga kesehatannya. Hindari penggunaan gula berlebihan atau pengolahan yang membuat manfaatnya berkurang, seperti menggoreng dengan minyak banyak. Berikut ini beberapa ide sajian pisang yang sehat dan mudah dipraktikkan. Pisang kukus rempah. Taburi pisang kepok atau raja dengan kayu manis lalu kukus. Aromanya harum. Rasanya manis alami. Pisang rebus santan ringan. Pisang direbus dengan sedikit santan encer dan daun pandan. Cocok untuk camilan hangat. Smoothies pisang. Pisang diblender dengan susu rendah lemak atau susu kedelai dan es batu. Bisa ditambah madu atau jahe. Pisang potong, kacang rebus. Camilan kaya serat, lemak sehat, dan protein yang membantu kenyang lebih lama. Bubur oat pisang. Tambahkan potongan pisang ke dalam oat hangat dengan biji chia atau wijen untuk tekstur dan nutrisi tambahan. Salad pisang tropis. Potong pisang, campur pepaya dan semangka. Beri perasan jeruk nipis. Segar dan menyehatkan. Puding pisang sederhana. Haluskan pisang, campur agar-agar tawar dan susu rendah gula, lalu dinginkan. Sahabat bisa mencoba 1 atau 2 menu dulu, dan jika suka, bisa dijadikan rutinitas harian. Makanan sehat tidak harus mahal dan membosankan. Yang penting adalah manfaat dan rasa sayang dalam menyiapkannya.